Shalom semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah perkembangan psikologi sosial. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Fiona Febri Anggraini dengan NIM 253226037 dari Prodi Psikologi Kristen kelas A semester pertama dari Fakultas Ilmu Sosial dan Keagamaan Kristen. Kita mulai dengan definisi psikologi sosial. Ada banyak sekali definisi psikologi sosial dari berbagai referensi, namun pada intinya psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain secara nyata atau khayalan. Definisi ini mengandung dua unsur pokok, yaitu perilaku individu dan konteks sosial. Bagian pertama, perjalanan kita tentang akar pemikiran psikologi sosial. Mari kita mulai dengan filsuf besar Yunani kuno. Plato, salah satu filsuf terkenal, pernah membicarakan tentang crowd mind atau pikiran massa yang bisa mempengaruhi dan mengendalikan individu. Plato punya pandangan menarik tentang bagaimana massa atau kelompok bisa punya pengaruh kuat terhadap perilaku individu. Lalu ada pula Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia secara alami adalah makhluk sosial atau zoon politikon. Aristoteles berkata manusia membutuhkan orang lain untuk mencapai potensi tertingginya. Jadi menurutnya sifat sosial itu fundamental bagi manusia. Sekarang kita masuk ke masa perintisan psikologi sosial di awal abad ke-20, di mana eksperimen-eksperimen awal mulai membentuk bidang ini. Salah satu tokoh awal adalah Norman Triplett yang melakukan eksperimen pada tahun 1898. Dia dianggap sebagai peneliti pertama dalam psikologi sosial. Triplett melakukan penelitian menarik tentang pembalap sepeda. Dia menemukan bahwa pembalap sepeda cenderung melaju lebih cepat saat bertanding dengan orang lain dibandingkan dengan saat mereka sendiri. Fenomena ini dikenal dengan social facilitation atau fasilitasi sosial. Lalu ada Maximilian Ringelmann yang melakukan riset pada tahun 1880-an dipublikasikan pada 1913 tentang perilaku dalam kelompok. Ringelmann menemukan sesuatu yang agak berbeda. Dia lihat orang cenderung berusaha lebih sedikit saat bekerja dalam kelompok, misalnya saat menarik tali bersama-sama dibandingkan kalau mereka sendiri. Ini dikenal sebagai social loafing atau kemalasan sosial. Pada tahun 1908, dua buku teks pertama tentang psikologi sosial diterbitkan secara terpisah oleh William McDougall, seorang psikolog, dan Edward A. Ross, seorang sosiolog. Ini menandai lahirnya psikologi sosial sebagai disiplin ilmu formal. Jadi, mulai ada pengakuan dan struktur akademis buat bidang ini. Sekarang kita membahas titik balik psikologi sosial pada tahun 1930 sampai pada tahun 1950. Periode penting dengan pengaruh besar dari Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua membawa peristiwa besar seperti Holocaust dan propaganda perang yang intensif. Peristiwa seperti itu memicu minat besar buat memahami isu-isu seperti kepatuhan orang, prasangka, agresi, dan bagaimana persuasi bekerja dalam konteks sosial. Banyak psikolog Eropa yang terpaksa melarikan diri ke Amerika Serikat karena perang. Mereka membawa perspektif baru dan pengalaman yang memperkaya penelitian psikologi sosial di Amerika Serikat, membuka jalan untuk kolaborasi dan perkembangan baru. Kurt Lewin dianggap sebagai bapak psikologi sosial modern karena kontribusinya yang signifikan. Lewin memperkenalkan pendekatan eksperimental yang kuat dan juga action research yang fokus pada penelitian untuk tindakan dan perubahan sosial. Kita memasuki masa keemasan eksperimen laboratorium pada 1950-an sampai 1960-an, periode di mana beberapa studi klasik sangat berpengaruh dalam psikologi sosial. Salomon Asch melakukan eksperimen terkenal tentang konformitas pada tahun 1951 yang menunjukkan bagaimana tekanan kelompok bisa membuat orang memberikan jawaban yang jelas-jelas salah hanya karena mereka tidak ingin berbeda dengan mayoritas kelompok. Eksperimen ini mengungkapkan betapa kuatnya pengaruh sosial terhadap keputusan individu. Stanley Milgram melakukan eksperimen kontroversial tentang kepatuhan pada otoritas pada 1963. Eksperimen kejutan listrik
Milgram menunjukkan betapa mudahnya orang biasa mematuhi perintah figur otoritas, bahkan kalau itu berarti menyakiti orang lain. Ini hasil yang mengejutkan dan memicu banyak diskusi etis. Eksperimen ini sangat berpengaruh, tapi juga kontroversial karena isu etika. Muzaffer Sharif melakukan eksperimen Robert's Cave pada tahun 1954 tentang konflik antar kelompok. Sharif menunjukkan bagaimana persaingan antar kelompok dapat menciptakan permusuhan, namun kerjasama dapat membantu mengatasi konflik tersebut. Ini penting buat memahami dinamika kelompok dan resolusi konflik. Kita memasuki era modern psikologi sosial dari tahun 1970 sampai pada tahun 2000. Periode dengan perkembangan penting dan pergeseran fokus. Kritik dan krisis pada tahun 1970. Muncul perdebatan dan kritik tentang psikologi sosial, terutama terkait etika penelitian. Eksperimen Milgram tentang kepatuhan pada otoritas jadi salah satu pemicu diskusi tentang etika penelitian. Orang mulai bertanya, batasan moral eksperimen seperti itu. Ada juga kritik tentang banyak penelitian yang bergantung pada eksperimen lab di universitas barat. Ini membuat orang mempertanyakan validitas eksternal, apakah hasilnya bisa diterapkan di luar setting lab? Plus keberagaman budaya jadi isu, apakah temuan berlaku lintas budaya? Resolusi kognitif. Pada era ini, fokus bergeser ke proses mental di balik perilaku sosial. Ini disebut revolusi kognitif dalam psikologi sosial. Lahirlah kognisi sosial, studi tentang bagaimana kita proses, simpan, dan digunakan informasi tentang orang lain dan situasi sosial. Ekspansi ke bidang terapan. Psikologi sosial mulai diterapkan secara luas di bidang kesehatan, hukum, lingkungan, dan organisasi. Kita memasuki psikologi sosial kontemporer di abad ke-21 dengan perkembangan menarik yang terkait teknologi, neurosains, budaya, dan evolusi. Yang pertama, pengaruh teknologi dan internet. Teknologi dan internet membawa perubahan besar dalam interaksi sosial di abad ke-21. Kita dapat belajar fenomena seperti interaksi di media sosial, identitas online, cyberbullying, dan penyebaran informasi seperti hoax. Ini semua bentuk baru perilaku sosial digital. Neuroscience gunakan teknologi seperti fMRI untuk melihat dasar biologis proses sosial. Dengan fMRI, kita dapat melihat aktivitas otak terkait empati, prasangka, pengambilan keputusan sosial yang membantu kita memahami mekanisme otak di balik perilaku sosial. Jadi, neurosains sosial membantu gabungkan psikologi, biologi, dan neurosains buat memahami perilaku sosial lebih dalam. Perspektif lintas budaya atau cross-kultural penting untuk memahami bagaimana budaya membentuk perilaku sosial. Ini fokus perspektif lintas budaya. Budaya berbeda, punya norma dan nilai yang mempengaruhi interaksi sosial. Kita perlu membandingkan temuan di berbagai budaya buat melihat prinsip universal dan perbedaan spesifik. Psikologi evolusioner. Psikologi evolusioner menjelaskan perilaku sosial dari sudut pandang evolusi dan adaptasi. Ini membantu kita melihat akar biologis dan evolusioner dari perilaku sosial, sehingga psikologi evolusioner membawa perspektif unik buat paham mengapa kita berperilaku sosial seperti itu. Psikologi sosial mempunyai relevansi besar saat ini, yang membantu kita memahami berbagai aspek kehidupan sosial dan aplikasinya. Memahami isu global, membantu menjelaskan konflik antar kelompok, polarisasi politik, dan gerakan sosial. Meningkatkan kesejahteraan, memberikan wawasan tentang pentingnya dukungan sosial untuk kesehatan mental dan fisik. Aplikasi praktis digunakan dalam pemasaran atau persuasi, manajemen, kepemimpinan tim, dan kebijakan publik atau mendorong perilaku pro-lingkungan. Kehidupan sehari-hari bantu kita lebih sadar akan pengaruh sosial dalam keputusan kita sehari-hari, dari apa yang kita beli hingga cara kita berinteraksi dengan sesama. Mari kita simpulkan perjalanan psikologi sosial yang telah kita bahas.
Psikologi sosial telah berevolusi dari pemikiran filosofis awal menjadi ilmu empiris yang dinamis dan terus berkembang. Dari akar filsafat Yunani kuno dengan Aristoteles sampai eksperimen-eksperimen penting seperti Asch, Milgram, dan Serif, psikologi sosial tumbuh jadi bidang yang kuat. Perkembangannya didorong oleh peristiwa-peristiwa dunia penting seperti Perang Dunia Kedua, peristiwa seperti Holocaust dan propaganda perang yang memicu penelitian tentang kepatuhan, prasangka, dan dinamika sosial lainnya, yang membantu kita paham perilaku manusia dalam konteks besar. Fokus psikologi sosial berkembang dari perilaku yang dapat diamati, ke proses kognitif internal hingga dasar biologis dan pengaruh budaya. Kita lihat pergeseran dari studi perilaku luar ke kognisi sosial, neuroscience, sampai perspektif lintas budaya dan evolusioner, menunjukkan kompleksitas bidang ini. Jadi, psikologi sosial adalah bidang yang dinamis, relevan, dan terus berkembang untuk membantu kita memahami interaksi manusia dalam konteks sosial yang kompleks. Dengan memahami psikologi sosial, kita bisa lebih baik dalam berinteraksi, mengambil keputusan, dan menghadapi tantangan sosial di dunia kita. Baik, cukup demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih, Shalom.